Ya, jadi jangan termakan sama sama fitnah-fitnah yang dikeluarkan sama si Kimad. Mereka bilang, wah sok fakih muqaddam, ngaku mi'raj apa segala macam. Ya jangan didengerin, ada kitabnya, baca semua begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah penjelasan yang sangat menarik dari salah seorang ustadz muda tentang masalah fakih muqaddam. Lantas bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita simak videonya. Ada kisah tentang mi'rajnya Sayyiduna Al-Faqih Muqaddam ke langit atau bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Itu satu malam sampai 70 kali. Nah ini sekarang sedang dieksploitasi kisahnya itu. Biasa sama si geng pembegal nasab. Sampai-sampai dikatakan bahwa Faqih Muqaddam ini dikafirkan oleh para ulama. Ya, diantaranya itu Bahasim Asy'ari yang mengkafirkannya. Karena menukil kitab dari Qadhi Iyad. Ya, itu nanti akan kita bahas sendiri ya. Cuman berbuat seperti itu nggak elok ya. Kenapa? Karena Bahasimnya sendiri tidak mengkafirkan syahsun muayyanun. Tidak mengkafirkan orang dengan ta'yin. Siapa enggak? Gitu. Ini nanti kita bahas sendiri. Kita bahas dulu apanya? Kisah mi'rajnya. Jadi katanya Syekh Faqih Muqaddam ini, beliau itu mengaku-ngaku mi'raj satu malam sampai 70 kali. Nah, saya ada kitabnya di sini. Ini kebiasaan si Kimad. Kalau baca kitab itu nggak selesai. Di antara ada baca kitab sebetulnya itu harus khatam. Supaya kita itu mengetahui maksud dari ditaklifnya itu kitab. Makanya orang-orang modern ini mereka itu jago menukil tapi tidak mampu memahami. Kenapa? Karena kitabnya banyak, kemudian masail itu memang kitab menjadi gudangnya masalah, diambil 1-2 paragraf kemudian disampaikan. Lah ini sudah masuk pemerkosaan terhadap nas. Ya, pemerkosaan terhadap teks begitu. Ini tidak boleh. Nah, ada yang disembunyikan sebetulnya. Jadi kalau kita baca, jangan jauh-jauh lah kita baca satu paragraf sebelumnya saja. Kita akan tahu apa maksud dari mi'rajnya Faqih Muqaddam radhiyallahu taala anhu sebanyak 70 kali dari satu malam begitu. Ya anehnya si Kimad juga sebagian kelompoknya mengatakan Faqih Muqaddam itu tokoh fiktif, tetapi tulisan-tulisannya jadi nukil, ya, sama kayak kemarin tuh apa kelakuannya itu. Nih ya, kalau mau tahu karomah-karomah seperti ini, kita harus tahu dulu ahwal keadaan sohibul karomahnya bagaimana. Ini kok karomahnya disebutkan, tapi sohibul karomahnya keadaannya tidak disebutkan. Ada dalam paragraf sebelumnya. Jadi ini ada 2 paragraf yang penting ya. Yang mana dinukilnya itu bahwa Faqih Muqaddam ini mi'raj 70 kali. Itu saja yang dinukilnya. Yang lainnya tidak disebutkan. Ini saya bacakan dulu. Wa qala asy-Syaikhul Kabir Abdullah bin Muhammad Abbad. Telah berkata asy-Syaikhul Kabir yaitu Abdullah bin Muhammad Abbad. Matamdi 'alal faqihi Muhammadin ibni Ali sa'atun. Tidaklah berlalu atas al-faqih yaitu Muqaddam, beliau yang kita bahas ini, Muhammad bin Ali, 1 saat pun illa wa huwa fiha sukronun. Kecuali atau sakronun, kecuali beliau itu pada satu waktu itu beliau itu mabuk di dalam hamiyya mahabbatillah, di dalam cahaya kecintaan kepada Allah. Jadi ini orang sudah beda. Bukan Faqih Muqaddam yang mengatakan, ini persaksian dari Abdullah bin Muhammad Abbad. Bahwa tidak ada satu saat pun yang berlalu kepada beliau kecuali beliau itu mabuk di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seseorang ini sudah mabuk, ini kan kinayah. Kinayah dari apa? Kinayah dari hilangnya akal seseorang karena suatu perkara tertentu. Jadi orang mabuk itu dia akalnya sudah tidak ada. Nah, Syekh Faqih Muqaddam ini tidak ada satu waktu pun berlalu kepada beliau kecuali beliau itu dalam keadaan mabuk cinta kepada Allah.
Dan ini adalah persaksian dari orang lain, bukan pengakuan beliau. Nah, kemudian ada kisah setelahnya bahwa beliau itu suka saling surat menyurat, ya, dengan pembesar-pembesar dalam pengertian bukan pejabat, tetapi para alim ulama dan orang-orang soleh pada zamannya. Dikatakan walamma waqafa asyaikhu Sufyan al-Yamani ala kitab Sayyidina al-Faqih alladzi arsalahu ilaihi. Tatkala Syekh Sufyan al-Yamani, beliau itu mendapati tulisan Sayyidina al-Faqih yang beliau tuliskan kepadanya, qala fi jawabihi ma ma'nahu, berkatalah, menjawablah Syekh Sufyan ini kepada tulisannya Syekh Faqih Muqaddam yang maknanya seperti ini. Jadi ini tidak diriwayatkan tulisannya, tapi diriwayatkan maknanya. Hadza syai'un lam na'rifhu wa maqamun lam nablughu. Yang dikatakan Syekh Faqih Muqaddam ini adalah sesuatu perkara yang kami tidak mengetahuinya sama sekali. Jadi kita tidak sampai kepada makomnya Syekh Faqih Muqaddam. Wa maqamun lam nablughu, dan ini adalah makom yang kami tidak pernah sampai kepadanya. Jadi kebiasaan orang-orang sufi, orang-orang yang suci itu, mereka kan suka mengalami pengalaman spiritual, baik yang berhubungan dengan ruhnya saja atau yang berhubungan dengan ruh dan jasad. Nah ini supaya lepas dari godaan syaitan, mereka itu biasa suka saling berdiskusi. Ini apa yang terjadi kepada saya? Kamu pernah mengalami atau belum? Anda pernah mengalami atau belum? Begitu. Kalau misalkan pernah mengalami, nah nanti ada, oh ini dalam makom anu, dalam makom anu. Jadi yang namanya tasawuf itu kan dia penuh dengan makomat. Makomat itu seperti pos-pos itu, dan itu banyak sekali. Siapa yang bisa? Ini mah nggak ada dalam kitab. Kita mah cuma menjelaskan pengetahuannya saja, tidak menjelaskan pengalamannya begitu. Nah makanya di dalam tasawuf itu yang paling bagus kamu berguru kepada orang yang sudah sampai, bukan berguru kepada kitab. Nah Syekh Faqih Muqaddam ini tahu betul bagaimana adab di dalam thariqah. Makanya beliau itu sering surat menyurat dengan orang-orang yang telah berjalan sebelumnya. Tatkala dikasih surat, jawabannya Syekh Sufyan itu seperti ini. Ini adalah sesuatu yang kami belum tahu dan kami belum sampai kepada makomnya. Menunjukkan betapa tinggi makomnya siapa? Syekh Faqih Muqaddam ini. Ya, sampai orang-orang juga bingung, ini apa? Cuman tidak mendustakan. Coba ini intinya nih. Tidak ada seorang pun yang mendustakan. Nah, kisah Mi'raj pun ini sebetulnya bukan Syekh Faqih Muqaddam mengaku-ngaku. Oh, saya Mi'raj 70 kali sehari semalam kemana? Ke Sidratul Muntaha. Bahasanya Sidratul Muntaha loh ya nanti itu. Coba bahasanya seperti ini. Wa kana min jumlati ma kutiba bihi ila Syekh Sa'din, dan termasuk perkara yang dituliskan kepada Syekh Sa'dun dalam hal ini oleh Syekh Faqih Muqaddam, ini di antara tulisannya itu. Nah, jadi kisah 70 kali Mi'raj itu didapati dari tulisan Syekh Faqih Muqaddam kepada gurunya. Bukan beliau mengaku saya Mi'raj 70 kali, bukan. Tapi di dalam tulisan sebagai apa? Sebagai apa bahasanya itu tadi? Ya curhat lah kalau kita mah begitu, curhat. Annahu qala, bahwa Syekh Faqih Muqaddam itu berkata di dalam tulisannya kepada gurunya, urijabi ila Sidratil Muntaha sab'a marratin, telah dinaikkan aku ke Sidratul Muntaha 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa isrina marratan, dan di dalam riwayat yang lain itu 27 kali. Wa fi lailatin wahidatin, pada satu malam. Wa fi riwayatin sab'ina marratan, di dalam riwayat yang lain 70 kali. Jadi yang menukilnya pun dari surat ini berbeda-beda. Ada yang menukil 7 kali, ada yang menukil 27 kali, ada yang menukil 70 kali. Jadi ini harus diingat, bukan beliau lagi pidato di panggung, saya ini Mi'raj 70 kali. Enggak kayak yang digembor-gemborkan siapa? Si Imad itu. Enggak seperti itu. Ini pengalaman yang terjadi. Dan tidak disebutkan, ini ihtimal. Apakah bil badan, awir ruh saja, aw fil manam. Tidak menyebutkan, cuman mau tiga-tiganya pun ini khariqun lil adat. Pernah kamu itu mimpi uruj ke Sidratul Muntaha? Mimpi aja nih mah, pernah enggak? Kalau sampai mimpi itu khariqun lil adat enggak? Khariqun lil adat. Walaupun mimpi. Jadi beliau tidak menjelaskan apakah ini bibadani au ruhuhu faqat
Aufi manami, tidak dijelaskan. Cuman beliau menjelaskan kepada gurunya. Kalau gurunya pernah mengalami, pasti bakal menjelaskan. Nah, makanya dijawab suratnya Syekh Fakih Muqaddam itu sama gurunya. Nah, bagaimana jawabannya? Begini. Wa min jumlati ma kutiba ma kataba ilaihi Syekhu Sa'dun ibnu Aliyin dan termasuk dari apa yang dituliskan kepadanya yaitu oleh gurunya Syekh Sa'ad bin Ali ba'dama arafa tamkinahu wa ta'yidahu wa hirasatahu aniz zaighi. Setelah gurunya itu mengetahui ketetapan hatinya Syekh Fakih Muqaddam dan kekuatan hatinya beliau dan penjagaan beliau dari kemelencengan. Jadi gurunya ini tahu betul bagaimana sifat muridnya ini. Bahwa beliau itu keadaannya memang senantiasa sakron, senantiasa mabuk cinta beserta Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ini adalah suatu tipuan. Ya. Nah, maksudnya tidak mungkin ini suatu tipuan itu tidak mungkin Syekh Fakih Muqaddam ini tertipu. Makanya dijelaskan oleh beliau oleh gurunya bagaimana anni aqulu qaula nasihin muhibbin musyfiqin. Aku akan berkata dengan perkataan seseorang yang memberi nasihat, seseorang yang cinta kepadamu dan seseorang yang penuh simpati kepadamu. Fala yakunu qalbuka muta'alliqan bil karomati wala ghairiha. Janganlah hatimu itu sampai tercantel, sampai condong kepada karomat dan selain karomat. Coba ini kan Syekh Fakih Muqaddamnya menceritakan tentang sesuatu yang aneh. Gurunya itu cuma begini, hati-hati jangan kamu itu sampai condong kepada karomat atau selain karomat. Wala taltafit ilaiha, dan janganlah kamu sampai melirik karomat itu. Teruslah kamu pada makommu, begitu kira-kira. Ya, teruslah kamu pada keadaanmu, ke Allah saja terus. Mau apapun yang terjadi, kamu mau dimi'rajkan, kamu mau dimasukkan ke dalam tanah, kamu mau apapun, jangan sampai itu mengganggu. Karena itu gangguan. Sebagaimana disebutkan oleh hikam. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kemudian walau zoharot laka ayya zuhurin, meskipun karomat atau selainnya itu nampak padamu dengan penampakan macam apapun. Jadi kalau misalkan mi'rajnya ini mau dengan badan kek, mau mi'rajnya ini ruhnya doang kek, mau mi'rajnya ini mimpi doang kek, ini jangan menjadikan kamu itu condong kepada hal itu. Ya, jangan menjadikan kamu condong kepada hal itu, karena itu adalah fitnah dari thariqahmu menuju Allah. Wal yakun qalbuka, oh sudah itu ya. Oh ya betul. Wal yakun qalbuka muta'alliqan bi mahabbatillah, dan jadilah hatimu itu selalu ta'alluq dengan cinta kepada Allah. Udah jangan dilirik lah. Karomat-karomat kayak gitu mah, udah ke Allah aja, itu mah bonus. Walzim halakalladzi anta alaihi, dan tetaplah engkau pada keadaanmu yang engkau ada sekarang. Kamu itu sudah terkenal, makomnya tinggi, orang-orang sampai nggak tahu. Kalau kamu itu ngasih surat, itu sampai nggak tahu bagaimana makommu itu. Udah kamu kayak gitu aja terus, jangan mikirin karomat-karomat. Fazinhu bimizani syar'i, belum. Walau qomat wal yakun qalbuka muta'alliqan bi mahabbatillah wal zamhalakal ladzi anta alaih walau qomat alaikal qiyamatu, meskipun datang hari kiamat. Kalaupun kiamat datang hari ini, kamu mah jangan sampai lebar, sayang itu. Makom udah kayak gitu. Jangan sampai hatimu itu condong kepada hari kiamat. Walau ra'aita ayyahaulin fala yahulannaka, dan meskipun engkau itu melihat kekacauan sekacau-kacaunya, maka jangan sampai itu mengacaukanmu. Wa kullama arada 'alaika syai'un, dan setiap kali datang kepadamu satu perkara apapun itu, fazinhu bimizani syar'i wa kitabillahi, maka timbanglah itu dengan timbangan syariat dan Al-Qur'an. Kalau misalkan nanti kamu tiba-tiba disebutkan kamu sudah jadi wali yang paling tinggi, kemudian sudah nggak ada taklif lagi buat kamu, timbang sama Al-Quran dan timbang sama syariat. Nah, fama wafaqal haqqo fattabi'hu,
Maka apa-apa yang sesuai dengan kebenaran maka ikuti. Wa malam yuwafiqil haqqo fatrukhu. Dan apa-apa yang tidak sesuai dengan kebenaran maka tinggalkan. Wa anta ya faqih ahda min antuhda insyaallah. Dan engkau hai faqih tidak perlu diberi peringatan seperti ini, engkau udah pinter sendiri. Makanya ini mah nasihin saja. Dan saya mah percaya kamu juga nggak bakalan sampai kayak gitu. Cuman ini mah menjawab, masa surat nggak dijawab. Jadi kebiasaan orang dahulu yang sangat hati-hati kepada fikih, kalau nulis surat itu kan kertas itu mahal, diberikan suratnya. Nah itu suratnya itu kalau mau dibalas itu di dalam kertas yang sama. Karena posisi si surat ini kalau tidak ada di bawahnya ini untukmu, berarti harus dikembalikan. Itu di dalam fikih itu. Jadi bagaimana posisi kepemilikan kertas ini? Bukan haknya. Posisi kepemilikan kertas ini gimana? Kalau nggak ada di bawah simpan saja, nggak ada tulisan seperti itu membalasnya di kertas itu juga. Maka dibalik dari situ ditulis. Makanya ditemukan tulisan Faqih Muqaddam dan ditemukan jawaban gurunya, karena memang di dalam kertas yang sama begitu. Nah kan ini berarti Syekh Faqih Muqaddam tatkala hidupnya nggak cerita sama siapa-siapa kan, cuman waktu beliau wafat ketahuan. Ya gimana orang harus udah ketahuan makomnya kok begitu. Nah antuhda insyaallah wa a'lama bisyariati wal haqiqati wa a'lamu bisyariati wal haqiqati. Dan engkau itu lebih mengetahui tentang syariat dan hakikoh. Kamu itu kan sudah di atas saya makomnya, masa saya harus itu. Jadi mulai kira-kira begini, udahlah jangan usah bikin surat-surat yang aneh-aneh lagi, udah itu mah pengalaman kamu aja. Jangan sampai kamu itu condong begitu ya. Wa kana yaktubu ila Syekh Sa'din minal maulud ilal walid tsumma kataba ilaihi ba'da dzalika minal mamluk ilal malik. Ini kebiasaan Syekh Faqih Muqaddam kepada gurunya Syekh Sa'ad ini. Kalau menulis kita lihat gaya bahasanya itu seperti menulisnya anak kepada bapaknya, meminta pertolongan, meminta nasihatnya itu, atau seperti hamba sahaya kepada tuannya. Nah itu ya. Jadi jangan termakan sama sama fitnah-fitnah yang dikeluarkan sama si Kimad. Mereka bilang, wah sok Faqih Muqaddam ngaku mi'raj apa segala macam. Ya jangan didengar, ada kitabnya, baca semua begitu. Ya supaya kita paham semuanya ini. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.